kira-kira sisi-sisi mana yang perlu dipertajam dengan menghadirkan berbagai pertanyaan dan mungkin bisa jadi saran. Silakan Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih pada para MG yang lain, Tori, Dr. Muhammad, Dr. Amrofi, Profesor Haji. Selamat untuk Mas Niki ya. Nggih, Prof. Jadi sudah masuk tertutup ya. Semester berapa ini sekarang Mas Niki? Semester 7. Semester 7 ya? Masuk 7 nih. Habis baru masuk semester 7. Tradisi selamatan sumber air ya. Nggih. Ini dilaksanakan tahunan apa bulanan? Tahunan. Tahunan. Di Lumbang ini nama apa? Desa, kecamatan, kampung? Desa Watu Lumbung, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Desanya Watu Lumbung. Ini di atas, di perbukitan. Nggih. Namanya apa namanya? Nama kegiatannya? Tradisi selamatan sumber air. Namanya selamatan sumber air. Nggih. Di masyarakat dikenalnya apa? Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan bersih banyu. Bersih banyu. Saya terus tanya, "Iya selamatan." Ada yang mengatakan bersih banyu. Sehingga saya ngambil istilah selamatan sumber air. Ada salah satu teks yang ada informan mengatakan bersih banyu. Ya, saran saya kalau ada nama itu lebih unik kalau ditulis namanya. Oh. Ya, jadi misalnya tradisi bersih banyu. Atau gini, bersih banyu, tradisi selamatan dan seterusnya itu ya Mas ya. Tradisi selamatan sumber air. Nah itu lebih unik ya, lebih menarik karena di situ dibutuhkan keunikan di judul ini. Bersih banyu, tradisi selamatan sumber air di kalangan Muslim perbukitan. Nah ini kenapa menggunakan perspektif konstruksi sosial? Alasan kami, mohon izin, tradisi tersebut penuh dengan makna sehingga ingin mengetahui apa konstruk yang mendasari tradisi tersebut, sehingga pemaknaan itu hanya bisa salah satu itu bisa melewati teori konstruksi sosial. Bagaimana awal sejarah yang diartikan eksternalisasi, pemaknaan daripada masyarakat, kemudian internasi objektifikasinya kok bisa diakui dan masih kuat juga menjadi pelembagaan hingga kini. Kok bisa? Karena di era yang sudah canggih dan internalisasinya juga terbangun, hingga salah satu yang dirasakan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, juru kunci ketika kami wawancarai mereka menyesuaikan salah satu dasar dalihnya, sehingga terkutip di situ ada ustadz yang mendasari dari Fathul Mu'in, terus syarahnya saya ambil I'anah. Itu alasan kami menggunakan teori konstruksi sosial. Ya. Teori konstruksi sosial itu mencari apa? Teori konstruksi sosial itu apa yang dicari oleh teori?
ini. Bahwasanya konstruksi sosial ini ingin memahami perspektif fundamental bagaimana realitas sosial termasuk makna, pengetahuan, identifikasi realitas subjektif orang dan menjadi kelompok itu mendasarinya. Ya, berbeda dengan pandangan positivistik yang menganggap realitas sosial sebagai sesuatu yang objektif dan dapat diukur secara empiris. Padahal teori konstruksi sosial ini dibangun untuk melihat bagaimana perspektif yang fundamental yang dibangun oleh sosial masyarakat, sehingga dibangunlah melalui interaksi sosial dan proses komunikasi dalam masyarakat. Itu berkelindan bahasa tersebut di masyarakat. Berbeda dengan positivistik itu tadi, yang lebih pada realitas sosial adalah suatu yang objektif yang dapat diukur secara empiris. Konstruksi sosial menekankan pada realitas sosial bersifat subjektif, dinamis, dan terus-menerus dinegosiasikan, terus berubah, direkonstruksikan, diubah melalui praktek-praktek sosial yang berulang. Itu salah satu dasar kenapa teori konstruksi sosial itu kami pakai. Ya. Jadi ini kan ada tradisi ya. Tradisi bersih Banyu. Tradisi bersih Banyu ini mau saya teliti, ya kan? Mau saya teliti dengan perspektif konstruksi sosial. Nah itu sampai Mas Nur coba jelaskan dengan perspektif konstruksi sosial itu memotret bersih Banyu ini bagaimana? Diawali dengan apa? Siapa? Gitu. Terima kasih. Diawali dengan kami mewawancarai beberapa informan, sehingga ada yang menceritakan tentang sejarah daripada tradisi tersebut. Timbullah nama salah satu mitos dikatakan, yaitu Mbah Sumpil. Kemudian kami mengikuti prosesinya, yaitu awalnya adalah danyangan. Danyangan itu proses ketika malamnya masyarakat berkumpul dengan juru kunci yang menyembeli 11, ingat saya, atau 12 itu ayam, salah satunya bebek, dengan beberapa tatanan, nasinya segini. Bentar. Perspektif konstruksi sosial itu kan ingin memahami, ingin melihat bagaimana realitas sosial itu terbentuk. Ya. Bentuk realitas sosialnya adalah tradisi bersih Banyu ya, bersih Banyu, tradisi selamatan sumber air. Ya. Ketika sampean meneliti tradisi ini dengan perspektif sosial, itu bagaimana realitas ini terbentuk kan gitu. Nah itu kan ada prosesnya ya. Prosesnya itu ada apa? Eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ya, maksud saya bagaimana sampean mengamati terbentuknya ini dengan proses itu. Ya. Saya jawab. Mohon izin. Ya. Proses internalisasi terwujud dengan teori ini. Pertama, proyeksi memori kolektif. Narasi soal Mbah Sumpil ini diekspresikan, dinarasikan Mbah Sumpil itu yang mengawali tradisi tersebut. Satu. Kedua, eksternalisasi keyakinan spiritual dan ruang sakral, sehingga salah satunya pesarian Mbah Sumpil menjadi pusat eksternalisasi. Eksternalisasi itu apa? Eksternalisasi itu salah satu pengeluaran pencurahan suatu ide atau gagasan yang itu dinarasikan oleh subjek orang tersebut, sehingga
Kemudian langkahnya menjadi objektifikasi ketika narasi subjektif itu, ide gagasannya itu telah menjadi konsumsi secara objektif masyarakat. Proses masuknya objektifikasi itu namanya objektifikasi, pengakuan, pelembagaan, kemudian suatu menjadi nyata dan orang mengatakan oh iya benar, ini tradisi benar ini. Nah, ketika sudah masuk ada internalisasi, terbangunlah narasi tersebut pada setiap individu, dikuatkan dengan nilai-nilai yang dibangun, dikuatkan dengan narasi yang ia kembangkan ke yang lain, sehingga ini bergelindang berputar terus antaranya eksternalisasi, internalisasi. Ya, maksud saya begini, eksternalisasi itu bentuknya, realitasnya itu apa? Nah, ini. Tradisi kan, tradisi Banyu, bersih Banyu. Iya. Ya, ini kan bentuk eksternalisasi. Maka sampean ketika meneliti dalam tahap eksternalisasi itu, yang diteliti itu apa nih? Yang kami Nah, izin. Dari teori konstruksi sosial ini kami menganalisis hasil daripada wawancara kami dan observasi kami, sehingga dari sumber-sumber itu teori konstruksi sosial saya gunakan untuk melihat ini hasil wawancara narasi dari masyarakat ini mengidentifikasikan ini eksternalisasinya. ya. Seperti itu. Jadi maksudnya gini, ketika pada tahap eksternalisasi, fakta sosialnya, realitas sosialnya, bentuknya itu kan tradisi. Ya. Nggih. Tradisi bersih Banyu. Nah, bagaimana sampai meneliti bersih Banyu itu? Maka sampai cari siapa aktornya, Nggih. ya kan? Siapa pelaku utama pada tradisi ini? Bentuknya, karakternya, keterlibatannya dalam pelaksanaan tradisi. Terus ada agensi dari tradisi bersih Banyu itu. Jadi yang diteliti itu format kegiatannya, ya, proses kegiatan, kemudian nilai yang dibawa. Nah, pada tahapan eksternalisasi itu sampai lihat bentuk realitas sosialnya, dan itu wujud dari eksternalisasi. Nah itu nanti dinarasikan, ya kan? Dilaporkan. Setelah itu masuk namanya tahap Objektifikasi. apa namanya? Objektifikasi. Objektifikasi itu ketika masyarakat mulai menerima, ya kan? Mulai menerima itu dia yang awalnya tidak terlibat, tapi ada realitas sosial, kemudian menjadi fakta sosial, kemudian dia juga mulai terlibat, mulai menerima, dan mulai ikut melakukan. Nah, terus kemudian juga dicari legitimasi. Ya. Basis legitimasinya itu apa? Misalnya dari para tokoh, dari orang-orang yang dihormati, bahwa ini adalah benar. Kemudian juga dari sisi pranata sosial. Ternyata memang masyarakat itu sudah melakukan tradisi itu. Ya, nah, dari proses objektivasi itulah kemudian terjadilah proses subjektivasi yang awalnya menjadi faktor di luar, kemudian menjadi faktor internal, masuk ke dalam dirinya. Dari objektif
fakta objektif di luar dirinya menjadi fakta subjektif, menjadi Internalisasi. miliknya. Itulah proses Internalisasi. internalisasi. Nah, di situ sampean kemudian meneliti bagaimana realitas objektif itu masuk kepada individu, kepada individu. Nah, kalau eksternalisasi itu kepada masyarakat, objektifikasi itu penerimaan individu, internalisasi itu bagaimana individu itu sudah menyelami, sudah menjadikan kegiatan itu adalah kegiatan dirinya. Nah, karena itu nanti bedanya dengan eksternalisasi itu adalah dengan internalisasi, antara kalau eksternalisasi dan internalisasi itu lebih ke dalam, ya, lebih ke dalam bagaimana seseorang ikut atau praktek, individu itu praktek, kemudian bagaimana merespon kegiatan itu, kemudian bagaimana dampaknya. Nah, nanti praktek individual ini ketika dilakukan dengan banyak orang menjadi eksternalisasi, muter lagi, namanya disebut dengan dialektika. Nah, itu sampai lakukan nggak proses seperti itu? Oke, karena itu kami akhirnya Coba di halaman berapa? di halaman 197 berdasarkan paparan di atas analisis pembahasan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. 197. Oke. Tabel temuan. Oh, ditemukan. Enggak, maksud saya di proses paparan datanya. Oke, paparan datanya seperti itu sehingga kami lebih mempermudah, kami kasih di 197. Ini namanya proses eksternalisasi sehingga kami kotak-kotakan seperti ini biar lebih cepat. Kemudian Contohnya gini, sampai kan menggunakan konstruksi sosial. oke. Maka pemaparannya di paparan data itu mulai halaman berapa? Paparan data bab halaman 63. Paparan data dan temuan. Kami bagi. 63. Oke. Yang di situ Apa bedanya yang ini, yang A ini tradisi sampai dengan yang B? yang B. Ini kan tradisi selamat. Yang B ini konstruksi sosial. Apa beda? Apa bedanya tradisi selamatan dengan konstruksi sosial dalam tradisi selamatan? Tradisi selamatan dan konstruksi sosial. Dari paparan data yang kami temukan itu dari menjawab daripada yang A dan B, menyelesaikan daripada rumusan masalah. Rumusan masalah mengatakan bagaimana, sehingga kami di paparan tersebut memaparkan bagaimana tradisi tersebut. Kemudian ketika Pertanyaan rumusan masalahnya gimana? rumusan pertama bagaimana tradisi selamatan sumber air, yang kedua bagaimana eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasinya. Nah, pertanyaan saya gini, ketika bagaimana itu, cara menjawabnya apa? Bagaimana? Bagaimana menarasikannya? Bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan pertama ini, metode untuk mendapatkan jawabannya itu bagaimana? Metode, kalau metode pakai cara pengambilan sumber itu. Nggih. Wawancara nih, wawancara, observasi. Kalau bagaimana itu kan deskriptif, Nggih. ya kan? Nggih. Deskriptif itu dengan cara apa? Untuk menjawab pertanyaan deskriptif dengan cara, misalnya begini, bagaimana pembelajaran bahasa Arab untuk anak kecil, lil atfal, itu sampai menjawab itu caranya bagaimana? Caranya kami Datang, wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan berurutan dengan wawancara dan observasi. Kalau ingin menjelaskan tentang proses, itu bukan dengan wawancara,
tapi dengan Observasi. observasi. Nggih. Nah, ketika yang pertama ini seharusnya kan sampean caranya observasi ya. Bersamaan dengan itu observasi dan wawancara saya Ada gabung. Ada observasi ditambah wawancara. Nggih. Kenapa tidak ada data bahwa sampean melakukan observasi? Di sini semuanya wawancara. Betul, itu saya pahami belum tahu bagaimana menyusun karena saya gabungkan observasi tersebut dengan wawancara sehingga bergabung. Narasi ini adalah wawancara, narasi ini adalah observasi sehingga terbentuk Kalau beberapa. sampean hanya berdasarkan wawancara, enggak Lihat proses. sekali. Nah, Oh, iya. seandainya sama seperti ini, seolah laporan zaman itu sampai hanya wawancara, karena tidak ada data, sampai melakukan observasi. Kalau hanya observasi, kalau cara pelaporan kayak gini, itu jawaban wawancara itu kan tidak selalu valid. Maksudnya gini, misalnya saya tanya, sampai ikut kuliah bahasa Arab? Iya. Sampai semangat, malas, apa tidur-tiduran? Pasti dia jawabnya semangat kan? Nah, itulah ketidakvalidan. Maka butuh observasi. Maksud saya, di sini juga ada minimal yang 2-3 itu observasi tanggal sekian, jam sekian, misalnya gitu. Ditambah lampiran. Berbeda dengan lampiran akhir bukan termasuk observasi kayak lampiran foto. Lampiran kan bukti. Oh, bukti. Nah, maksud saya bedanya yang A dengan B ini apa? Yang A ini tidak perspektif konstruksi sosial gitu. Bukan. Karena Kemudian kami yang B pakai konstruksi sosial. nggih, karena bagaimananya sudah menarasikan soal bagaimana tradisi tersebut dengan proses waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, tokoh yang terlibat dan tentunya kemudian ketika sudah yang kedua karena bagaimana objektifikasi internalisasinya sehingga kami menarasikan eksternalisasinya seperti apa berbeda karena sesuai daripada rumusan masalah tersebut sehingga narasinya eksternalisasi dalam tradisi selamatan itu istilah seperti itu. Yang C langsung kepada dampak apa dampaknya. Dampak ini juga perspektif konstruksi sosial apa enggak? Tidak. Berarti yang konstruksi sosial itu cuma nomor 2 toh. Atau judulnya pakai konstruksi sosial. Logikanya seluruh rumusan masalahnya berdasarkan perspektif konstruksi sosial. Apa Ya, kalau Pak, nanti aja. iya apa dampak ya gak ada eksternalisasinya objektifikasinya karena fokusnya berbeda. Coba sekarang setelah C itu ada lagi enggak? Sudah habis sesuai rumusan masalah. Yang MBKS tadi itu di mana? Di analisis dan pembahasan di akhir di MBKS itu Intelek. muncul sebagai apa? menjadi kebaharuan Novelty. MKSPS. Novelty itu panjang banget gitu maksud saya. Gitu. Saya mencoba di MKSPS ini pertama yaitu menjelaskan. Berarti ini sampai kan ini kan membuat sebuah teori baru. Gitu. Seandainya itu sebenarnya malah bagus masuk ke rumusan masalah keempat. Jadi rumusan masalahnya itu bersifat transformatif sampai menghasilkan sebuah konsep baru. Mohon maaf Pak Muhammad, saya tahu gelisah. Biasanya sebentar kok panjang. Tunggu. Ya, aku merasa dari. Biasanya Pak Wel dulu ya. Udah saya nggak mau muji. Oke, silakan selanjutnya Pak Dr. Abdul Rafiq. Mas, makasih semuanya Pak Ketua Komisi
Najib. Terima kasih Prof. Ini orang hebat ini Mas Najib ini. Amin. Kandungan ini Prof. Amin. Ya, perspektif Peter L. Berger kan Nggih. dalam buku apa itu? Apa? Bukunya apa? Bahasa Inggris dah hafal Apa saya. itu? This of reality. Iya. Nggih. Baca nggak itu? Baca. Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia dulu. Iya. Nggih. Yang Inggris itu berapa? Yang lama, Prof. Yang lama. Nggih. Ya. Tapi dibaca ya. Baca. Dijadikan referensi. Enggak. Enggak. Kenapa? Gimana ya? Bahasa Inggris sih. Sehingga cari itu. Terjemahannya. Yang terjemahannya. Enggak, tadi kan bahasa Inggris nggak dibaca. Sekarang terjemahannya. Ya saya baca, intinya saya baca, saya pahami, titik. Pahami. Untuk saya jadikan mindile, gimana caranya ya? Itu yang saya bahasa jadi Inggris. nggak ada masalahnya begini. Sampai kan ingin menggunakan punya si Berger itu Iya. sama Lakman itu Iya. buku konstruksi sosial itu. Nah tapi satu pun nggak ada kutipan di sini. Tidak ada. Eksternalisasi itu miliknya dia, Iya. mereka itu. Hmm. Kemudian objektivasi punya milik dia. Kemudian apa namanya internalisasi milik dia, ya kan? Tapi justru Mas Najib berkeliling dunia mengambil dari tempat yang lain. Enggak. Kan sumbernya keliru, sekunder. Harusnya primer itu. Ya paham. Bahasa Inggris sih pusing gitu. Mindilenya gimana? Jadi nggak ada sama sekali itu. Enggak. Nggak muncul di situ. Enggak. Siap. Gitu. Nanti tak laporkan di kuburannya nanti. Mas Najib menggunakan punya sampean, tapi nggak menggunakan teori sampean, tapi nggak menggunakan. Siap. Laporkan nanti. Siap. Nggak baik. Salah. Almarhum. Habisnya apa? Kenapa nggak masuk? Eh, Nggak masuk. problem saya gimana caranya bahasa Inggris? Nggak bisa masukkan. Iya. Di Mendeley. Nggak bisa masukkan. Gimana, Mungkin Zat? nanti Pak Ahmad canggih. Tapi itu pas harus masuk. Siap. Iya harus. Itu kan gampang lebih lewat manual. Iya. Mendeley app-nya manual. Siap. Itu harus. Oke. Kalau enggak batal itu. Batal. Batal. Yes, Iya. gak jadi dokter udah. Siap. Iya. Itu penting gitu. Iya. Oke. Itu bukannya yang kedua tadi usulan judul itu menarik itu. Usulan judul apa namanya bersih banyu. Bersih banyu. Oke. Kalau Saya ganti bersih. juga minta tadi itu. Bersih banyu di kalangan muslim Nah, tradisi. dan bla bla bla. Nanti persoalannya kemudian apa hubungannya dengan selamatan air bersih itu kan, sumber air ya, bisa dijelaskan di definisi istilah karena ada dua nama kan, Iya. masuk bersih banyu ini ya gini gitu, Oh, oke. sesuai dengan yang ada di masyarakat. Tapi unik yang jadi judul bersih banyu itu. Dalam tradisi apa namanya? Tradisi apa namanya? Tradisi bersih banyu di kalangan. Muslim perbukitan ya. Oke. Nah, itu bersih banyu. Oke, siap. Itu menurut saya bagus gitu. Bersih atau resik? Banyu. Bersih banyu. Bersih katanya gitu. Bersih kan? Bukan. Bersih itu bahasa Indonesia. Iya makanya. Itu apa mas tadi mas? Bersih banyu. Bersih. Oke. Bersih. Karena hasil dari wawancara kami bersih banyu. Itu di atas di perbukitan itu Muslim Madura atau itu kok pakai bahasa Indonesia tuh? Bahasa Indonesia sama Jawa, apa ya anak? Ayo kan aku duluan ini. Ini kan Pasuruan masalah. Masih kami kan masih itu ya. Jawa. Jawa semua, anak kan Jawa di Peduli. Ah. Itu kalau lihat ini masyarakat etniknya gimana etniknya? Jawa ada yang Madura. Yang Sedikit diwawancara itu kebetulan Jawa. Jawa. Jadi menggunakan biar bersih bukan bersih ya. Oke. Ya, itu yang kedua. Karena tadi biar nggak dilihat Mas Muhammad saya yang itu. Yang ketiga
Begini, kan ini tentu beda tuh fenomenologi dengan studi kasus kan. Ini penelitian apa ini? Istilahnya apa sih? Studi kasus ya? Bukan. Apa? Ayo bantu Prof. Istilahnya lupa saya. Apa itu fenomenologi atau apa? Kan ada 4. Grounded research? Grounded research. Iya. Nggih. Kalau grounded research yang saya tahu apa begini prosedurnya? Saya rasa seperti itu. Hampir sama dengan fenomenologi kalau grounded research itu. Nggih. Dia tidak perlu pada teori, dia datang saja itu. Datang. Setelah itu baru memunculkan. Nah, museum KSBS itu. Nah, itu kalau Itu, grounded iya. research. Hmm. Kalau saya lihat ini polanya pola studi kasus. Nah. Saya lihat gitu. Apalagi kalau lihat struktur di bab 2 misalnya. Gitu. Kalau fenomenologi, Kasus juga enggak masuk ke teori. Hah? Studi kasus juga enggak masuk ke teori. Ya, tapi kalau saya lihat itu yang mestinya ya begitu. Fenomenologi atau grounded research itu tidak berdasarkan pada teori lagi, tidak masuk dari intervensi teori, tidak perlu kepada teori. Nah, makanya saya lihat, wah ini nampaknya kok studi kasus gitu. Yang jelas post positivistik ini, ya post positivistik. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa dibuat ini nanti bisa dipertandingkan gitu. Yang keempat, nah dalam ini kan ada nih dalam prosedur proses metodologisnya ya, ketika bicara tentang bahwasannya ini kan melibatkan ahli atau ada kawan diskusi. Nggih. Ya kan? Laras. Siapa kawannya? Kawan diskusi kami banyak dosen-dosen, teman yang sudah lulus, kemudian untuk validasi sudah ada Oke. tim. Itu Oh, ya. yang lebih penting, kira-kira ini kan harus ada ahlinya ini. Pakarnya siapa yang diajak untuk memvalidasi misalnya? Ini kira-kira kan dia pakar konstruksi sosial misalnya di sini anggaplah Pak Kevin atau Pak Panzi atau Pak Willy atau Prof. Kembali atau yang pakar sosial itu konstruksi sosial khususnya Prof. Samsul Arifin misalnya. Pernah nggak dilakukan seperti itu? Tidak pernah. Harus. Ya. Itu dalam penelitian seperti ini harus ada itu. Siapa Prof? Misalnya itu bisa saja misalnya setelah ini hasil wawancara kemudian ketika ada teman sampaikan kepada salah seorang pakar yang memang pakar di bidang konstruksi sosial khususnya atau secara umum sosiolog gitu. Kalau ada di Malang silakan. Itu bagaimana menurut antum, menurut Bapak seperti ini? Saya punya ini. Itu bagian dari validasi itu. Karena itu mesti melibatkan, karena dalam itu dialoginya itu ada prosedur seperti itu. Ini di sini nggak ada, hanya nyebut saja secara normatif. Saya berdiskusi dengan kawan, oke. Iya. Saya ada misalnya ini atau dari itu pakar. Tapi siapa pakarnya? Kemudian ceritanya seperti apa? Nggak muncul di sini. Iya. Salah. Harus ada. Karena itu bagian dari proses penelitian, mau fenomenologi, mau studi kasus dari ground research itu. Apalagi sampai menemukan tadi teori baru, membangun teori baru. Berarti ini nggak muncul. Iya. Menurut saya harus itu. Pakar. Ya. Nah, yang kelima. Nggak banyak tuh ini. Saya ada 100 ini mata. Enggak, karena nggak dijawab semuanya kan. Iya. Udah, terakhir gini. Tadi saya tertarik dengan itu. Tertarik dengan yang mustajib itu apa tadi, yang spiritual itu. Spiritualitas. Apa namanya itu? MKSBS. MK SBS.
apa namanya? Model konstruksi sosial berbasis spiritualitas. Nah, berbasis spiritualitas gitu. Lalu disandingkan dengan konstruksi sosial Berger itu kan, Nggih. karena dianggap teorinya keterbatasan teori. Nggih. Jadi teori Berger itu apa namanya ingin dibantah gitu, Nggih. ya kan, ingin diruntuhkan dengan MK SBS. SBS gitu. Nah saya ingin makanya saya ingin mengujinya itu mestinya baliknya kepada pakar itu dalam itu. Disetujui nggak oleh pakar? Nah kemudian yang kedua, karena pakar nggak dilalui itu mestinya didiskusikan itu dengan itu. Didiskusikan, bisa ditanya sambil diskusi. Yang kedua, memang keterbatasan teorinya Berger itu terhadap dalam masalah keselamatan ini seperti itu. Misalnya memang karena memang Berger itu latar belakangnya dia materialistik, positivistik ya. Ya, dia itu materialistik, kapitalis, materialistik. Dia tidak mengenal kepada persoalan-persoalan spiritual. Nah, Kan gitu ya. nggih. Nah, lalu Mas Najib memunculkan teori baru itu. Nggih. Nah, seakan-akan eksternalisasi, objektivasi dan apa namanya? Internalisasi model MKSBS tadi itu lebih valid dalam membaca persoalan spiritualitas dibanding Konvensional punya Peter Becker dan kon. memang gitu maksudnya? Nggih. Ya. Nah, alasan utamanya apa itu? Bukankah misalnya Berger itu memang walaupun tanpa SK MK SBS itu sudah membaca sebenarnya. Kebaca itu persoalan spiritual itu. Nah, kebaca kenapa? Munculnya selamatan ini itu bisa menjadi dalam perspektif eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi itu sudah terbaca sebenarnya. Nah, kenapa kok masih dianggap kurang? Nggih, baca. Gitu. Gimana cara jawabnya? Jadi dari konstruksi sosial Peter Becker ini pada di sini saya tuliskan kalau spiritualitas ini tidak hanya sini, bukan ini. Mohon maaf ya. Eksternalisasi dan objektifikasi. Spiritualitas, dimensi spiritualitas yang merupakan inti dari model ini yang secara konsisten mempengaruhi dan berinteraksi dengan proses. Spiritualitas ini kalau di wilayah konstruksi sosial punya Peter Becker tidak menjadi satu ruh bahasa saya yang menyelimuti eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasinya. Dia dengan nyata secara apa adanya dengan simbol bahasa ya seperti itu eksternalisasinya, objektifikasinya seperti itu. Akan tetapi ketika saya masuk di masyarakat termasuk di pedalaman menarasikannya itu kadang orang ngomong opo iki gak masuk akal. Yang ada ular, kemudian barokahnya daripada selamatan ini akhirnya rezeki lancar. Apa ini konstruksi sosial itu? Kalau konstruksi sosial Peter Becker itu hanya ya udah seperti itu, tidak sampai memayungi atau memberikan wadah kepada narasi-narasi yang supranatural tersebut. Oke, itu kan narasinya, tapi kan menjadi sebuah realitas sosial kan gitu. Ya, tetapi simbol, bahasa itu kan masuk dalam internalisasinya si Berger. Gitu. Kalau membaca batin memang iya, enggak masuk itu Berger. Tapi dia itu sudah menjadi bagian dari realitas sosial yang sudah dibaca, yang sudah terjadi. Makanya ada simbol, bahkan ada mitos pun yang samping ini pakarnya dari sini mitos. Gitu. Nah itu
Itu bagian dari religion sosial juga itu. Dan itu kebaca oleh Berger. Maksud saya mempertanyakan itu, jangan-jangan itu hanya mencari jalan saja untuk menemukan Mas Manhaji itu mencari, oh saya ingin berbeda dengan Berger gitu. Lalu saya mencoba menjual MKSBS gitu. Nah itu kalau misalnya jauh-jauh lebih lanjut, apa betul seperti itu? Bukankah misalnya eksternalisasinya dan 3 komponen tripartit punya si Berger itu sebenarnya sudah merangkum itu. Hanya kalau persoalan baca intuisi ya enggak, karena masih belum terungkap, belum menjadi habit gitu, belum gitu kan. Nah itu persoalannya gitu. Oke, saya jawab. Oke. Terima kasih. Jadi setelah saya pahami daripada eksternalisasi objektifikasinya, saya mereinterpretasi pemaknaannya yang itu diberuhkan dengan spiritualitas, sehingga eksternalisasi versi Peter Alberger dengan saya berbeda. Dengan saya sudah tuliskan di tabel perbandingannya. Kemudian saya pada langsung poinnya saja. Spiritualitas sebagai inti dalam MKSBS ini, spiritualitas bukan hanya sebagai dimensi tambahan, tetapi sebagai inti yang menggerakkan dan memberikan makna pada seluruh proses konstruksi sosial. Itu satu. Kedua, ini nanti akan menawarkan kontribusi metodologis dengan mendorong peneliti untuk mempertimbangkan aspek spiritualitas dalam analisis tradisi keagamaan, serta memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif memahami dinamika ritual dan kepercayaan. Kalau konvensional dari MKS konstruksi sosial pada umumnya tidak narasi spiritualitas itu tidak sangat menjadi fokus. Saya rasakan ketika orang ngomong ini barokah kayak begini, orang apa sih gak masuk akal, mana payung teorinya, payung teori untuk mengatakan ini didasari dengan spiritualitas mana, dengan kegamangan itu akhirnya pakai konstruksi sosial untuk melihat tradisi tersebut, sehingga dihasilkan oh ternyata spiritualitas itu terasa banget di Nusantara tapi tidak ada payungnya. Dengan itu kami ini aja MKSBS kalau ingin melewati pada meneliti yang spiritual, misalnya ke Sunan Ampel, kemudian misalnya yang paling asik itu ke Nyai Ratu di Bangil, kalau ke Makom situ nanti yang nangka nikah laku, yang pingin nikah 2 bisa, mungkin salah satunya seperti itu. Itu kan mempertanyakan konstruksi sosial bagaimana, tidak sampai mendalam. Ya ngomong menjadi simbol sebagai tanda, itu bukti ekstensinya, tapi bangunan narasinya tidak diayomi di situ. Ruh spiritualitas itu tidak ada, rasa keyakinan bertambah akibatnya rasa itu masyarakat ngomong, ih mas hasilnya kesini, saya rezeki saya lancar. Misalnya ke Surabaya juga ke makam ini kerasa. Terus bagaimana kalau di teori apa untuk bisa melihat menjembatani itu? Konstruksi sosial gak bisa menjawab itu. Rasa kita menyatakan nyata di masyarakat, tapi kita mengatakan gak masuk akal itu, opo kurofat. Enggak, lewat ini saya mau menjawab itu. Itu loh maksud saya tawarkan. Itu yang itu belajar dari teori mitos nanti. Itu beliau yang menarik. Semoga tidak lama. Oke, itu menarik. Hanya tadi saya juga bahas referensi yang ada untuk menyingkap tentang MKSBS itu referensi menurut saya sangat sekunder gitu. Okay. Makanya perlu digantikan kepada yang Peter. yang otoritatif gitu. Berkaitan dengan jika ini membuat sebuah teori yang kuat gitu berhubungan dengan model konstruksi sosial berbasis spiritualitas itu. Itu maksud saya begitu. Ini dari jurnal entah dari apa itu sangat sekarang menurut saya itu kurang representatif melahirkan sebuah model teori baru. Harusnya dari seperti itu kalau dilihat buku induk referensinya ya gitu. Okay. Terus kemudian
Jadi bisa saja yang telusurannya apa namanya MKCBS itu kurang menarik menurut saya. Makanya menurut saya perlu dirumuskan satu simbol kata yang kemudian bisa representatif untuk itu, untuk nama pengganti MKCBS itu apa gitu. Itu kayak mata kuliah apa gitu. Oh gitu ya. Ya, terima kasih. Iya. Jadi tertarik kajian ini ya. Yang bicara Mr. Rabi ini. Sebelum ke Gus Muhammad. Sebenarnya saya tadi di sana Gus, tapi karena ada yang tidak datang, Pak Wadir dan saya sambil di sini. Tentang konstruksi sosial itu. Society is human product. Society is objective reality. Dan yang terakhir, man is social product. Jadi society is human product. Masyarakat itu sesungguhnya produk manusia, produk individu. Kenapa sih masyarakat Muslim perbukitan itu kok percaya banget terhadap sumber bersih tadi? Bersih banyu. Apakah itu dibangun, dibalut oleh satu mitos tentang Mbah Sumbe? Kalau Anda telusuri panjang lebar tadi dalam tradisinya, sejarahnya pun juga ikut melegitimasi. Itu sebuah keyakinan yang terbangun cukup kuat di kalangan populasi masyarakat awam pun juga meyakini. Tetapi di situ ada titik benang ya, bahwa semua Zuman tadi ternyata tidak terlepas dari spirituality. Anda tidak berhak membangun MKSBS. sebuah konstruk teori yang ikut menganalisis teori Anda belum dipakai menganalisis ini. Saya izin mencoba untuk sehingga Jadi nanti temuannya dari teori ini itu temuan sebenarnya kalau saya saran bukan temuan metodologis. Oh, bukan. Jadi temuan itu lahiran misalkan Pak Nur Sam itu meneliti tentang Islam Mesir, muncul teori Islam adaptif. Saya meneliti tentang perbukitan Gunung Kawi, muncul teori Islam mitos. Ya saya sebut mitos layang-layang. Anda meneliti tentang Muslim perbukitan, melahirkan teori tentang Islam spirituality. Itu saran saya itu akan bukan sebuah apa itu. Temuannya ini seakan-akan Anda menawarkan teori yang sudah dipakai untuk menganalisis disertasi. Ya seakan-akan kan gitu kan? Betul, memang itu tujuan saya. Padahal sesungguhnya teori Anda yang Anda temukan itu bukan sudah difungsikan untuk menganalisis di disertasi itu. Tetapi disertasi ini biar diantarkan dulu oleh teori lain sebagai sebuah pilihan Anda, lalu melahirkan bahwa kajian Anda tentang Muslim perbukitan itu, tentang sumber air, itu melahirkan satu teori baru. Dan teori barunya itu harus jelas dan nanti yang memakai adalah orang-orang setelah yang akan membuat disertasi setelah Anda. Jadi ini hasil teori yang dibangun oleh teori konstruksi sosial. Nah kalau saya mulai dari teori konstruksi sosial, sesungguhnya Berger itu kan bertanya, kenapa sih Muslim perbukitan itu betul-betul tertarik terhadap sumber air itu? Eksternalisasi itu artinya unsur eksternal apa yang membuat masyarakat Muslim perbukitan itu beradaptasi terhadap sumber air. Unsur eksternal apa yang membuat masyarakat Muslim perbukitan itu tertarik terhadap sumber air? Mungkin mitos Mbah Mbah Sumpil. Ada nggak kira-kira
yang punya keyakinan normatif, ayat-ayat yang berbicara tentang pentingnya air misalnya, sehingga orang sangat logis kalau dia itu kemudian menghormati sumber air, karena memang ayat saja ada dalilnya tentang air. Oh, dia itu ternyata unsur eksternal yang membuat dirinya beradaptasi terhadap sumber air itu adalah ayat bagi orang Muslim ya. Tapi mungkin yang non Muslim bisa jadi ada dalil-dalil kearifan lokal apa yang membuat mereka itu tertarik kepada sumber air. Itu kira-kira poin-poinnya ditemukan dulu. Saya sudah baca ini. Oh, satu sejarah. Iya. Oh, mitosnya Mbah Sumpil. Sumpil. Oh, ternyata ada apa lagi? Asal usul Itu eksternalisasinya dulu. Oke. Eksternalisasinya. Sehingga temuannya Gus Nafi tentang eksternalisasi masyarakat Muslim perbukitan terhadap sumber air itu satu ayat apa itu kira-kira yang berkaitan dengan sumber air. Dua, mungkin hadis juga yang berkaitan dengan sumber air, misalkan apa air zam-zam itu dikaitkan ke sana. Yang kemudian mitos tentang Mbah Sumpil itu ternyata menguatkan spirit masyarakat situ. Betapapun kalau teringat Mbah Sumpil ya teringat sumber air. Lalu kemudian yang ketiga bisa jadi kepercayaan bahwa sumber air itu memberikan berkah. Itu unsur eksternal yang membuat Muslim perbukitan itu tertarik terhadap sumber air di apa itu lumbung tadi karena keberkahan air. Nah, itu nanti masing-masing poin itu dijelaskan. Penjelasan Anda tentang perspektif spiritual itu bisa masuk di situ. Jadi saya setuju juga. Bisa. Situ. Jadi artinya perspektif spiritual, perspektif mitos, perspektif kearifan lokal itu bisa menjelaskan. Jadi perspektif teori yang lain ikut meramaikan tentang eksternalisasi itu. Jadi teorinya Berger itu untuk membuat satu pakem saja, eksternalisasi, objektivasi, internalisasi, dan masing-masing poin itu nanti diramaikan oleh perspektif-perspektif teori atau konsep-konsep spiritual, konsep-konsep kearifan lokal. Itu masuk semua diskusinya. Nah, disitulah nanti yang akan mengantarkan Anda mengatakan bahwa teori Muslim perbukitan itu ternyata Islamnya Islam spiritual. Islam spiritual itu adalah Islam yang kira-kira lintas, misalkan bisa di mana saja ya, dan bisa seperti apa saja. Oh, itu makanya jenengan kan tadi mau menyimpulkan ini gak bisa diklaim sebagai orang bid'ah, khurafat, tahayyul. Gak bisa karena dia itu sesungguhnya gini loh. Itu cukup dijelaskan di eksternalisasi. Poin apa? Terus lalu yang objektivasi. Objektivasi itu society is an objectivity. Masyarakat itu sebenarnya adalah realitas yang objektif. Kenapa dia tertarik? Karena sudah mengalami satu pembiasaan diri. Ono guna lan ono fungsi lan ono manfaate nek cedek karo sumber air. Dan itu nggak bisa ditolak, nggak bisa dihalangi kalau orang sudah yakin terhadap sumber air. Karena kenapa dia yakin? Karena sudah merasakan fungsi dan guna. Itu yang dalam bahasanya disebut habitualization. Habitualisasi, habit. Pelembagaan kebiasaan. Biasa. Jadi itu sudah interaksi yang begitu, momen interaksi diri dengan itu. Nah, yang pertama momen adaptasi diri, momen objektivasi itu momen interaksi diri. Nah, yang terakhir internalisasi itu man is objective, man is social product. Individu itu sesungguhnya adalah produk sosial. Jadi nanti Muslim perbukitan itu ketika menghadapi sumber air itu orang macam-macam, Mas, sehingga terjadi sebuah tipologi. Nomor 3, tipologi Muslim perbukitan yang normatif ya, Muslim perbukitan yang misalkan di agak sinkretik, Muslim perbukitan yang apa, itu Anda ketemukan karena ternyata individu itu nanti produknya sendiri-sendiri walaupun itu berada di ruang budaya yang sama.
Tapi Anda akan menemukan sebuah tipologi tentang Muslim berbukitan yang corak spiritualnya berbeda, spiritual normatif, spiritual misalkan sinkretik, spiritual adaptif. Waduh, banyak sekali. Terus nanti Anda jelaskan luar biasa itu. 3 itu saja diantarkan oleh teori konstruksi sosialnya Berger, nanti Anda akan menemukan sebuah novelty. Novelty-nya adalah novelty dari sebuah konten yang saudara riset. Tidak ada novelty yang keluar dari itu. Aduh, beda ya. Itu saya Aduh, mohon maaf. itu saya dulu cukup lama belajar dengan Pak Nur Sam, diskusi alam, jadi kesimpulannya di situ. Jadi saya dulu mitos kesudian ke konstruksi sosial. Tak lihat dari eksternalisasi, objektivasi, internalisasi. Wes nggak ada pertanyaan yang lain, itu sudah program. Nggak usah dampak barang itu kayak nuansa tarbiyah. Dampaknya dikit-dikit Nggak aja. usah. wes kan. Dikit, Prof. Dampak ekonomi di kantornya aku juga nggak diungkap tuh. Ini. Ada. Oh, nggak ada, nggak ada. Lebih baik dibuang. Ya. Tapi gaya narasinya sudah sangat antropologis. Bagus. Tinggal memilah saja. Wes terus kula ono temuannya bukan temuan menawarkan metodologi. Kenapa gak boleh, Prof? Kan kita menawarkan teori itu kan setelah riset kita hasil. Bukan riset kita sudah tiba-tiba menawarkan teori yang kita pakai sendiri dan kita gunakan untuk menganalisis sendiri. Alur logikanya, loh, teori Anda kok sudah dipakai untuk menganalisis itu? Teori kapan itu ditemukan? Enggak, dia nggak untuk menganalisis itu, Prof. Dia membuat, ada kan keterbatasan itu, keterbatasan teori Berger itu dalam membaca selamatan ini. Nah, itu maksud saya. Itu maksud dia. Nggih. Lalu dia tawarkan, "Loh, ini yang mestinya yang cocok untuk meneliti penelitian seperti ini, kasus yang ada di selamatan itu." Makanya dia tawarkan spiritualitas itu. Maunya gitu. Kalau toh gitu, mungkin teorinya siapa dulu? Spiritualitas itu jangan Oh, Makanya iya, saya iya. bilang tadi, Oke. referensinya itu sangat sekunder semua, jurnal-jurnal yang tentang ngopi di mana gitu. Saya lihat, loh, kok begitu? Saya bilang gitu. Siap. teori spiritualitas Ya. siapa Ya, untuk saya. melengkapi Nggih. Berger. Kekuatan itu. Dan hasilnya nanti setelah riset ini sudah jadi, novelty-nya itu teori. Nah menurut saya kan ini kan sebenarnya Muslim berbukitan ini kan spiritual, beragama kan, cara beragama kan, spiritualitas itu, sehingga agar orang itu kemudian tidak mudah untuk menuduh bahwa agama yang seperti ini itu adalah syirik, khurafat. Oh ternyata menurut Muhammad Najih bahwa agama seperti itu sebenarnya adalah perbukitan, spirituality perbukitan, agama perbukitan, spiritual perbukitan, dan konsepnya di sini yang ditulis ini, itu pentingnya. Nah, tinggal nata saja nek saya bahasanya sudah oke kok. Mas Najib juga kan bahasanya. Terus yang di metodologi itu masih bicara tentang proposal. Artinya apa? Konteksnya, saya akan melakukan ini. Nah, itu akan semua diruang itu saya coret-coret itu. Oh, siap. Nah, itu gue tidak Itu kalau nanti sudah rubah jadi dulu proposal. disertasi, Siap. nggak ada akannya. Dirubah total. Siap. Saya rasa itu monggo berikutnya Gus Ahmad. Seru. Terima kasih Ketua Penguji Profesor Dr. dan para penguji serta para penonton. Mas Najih yang berbahagia, saya lihat bagus tulisannya. Ya, saya nggak tahu mau ngeritisi dari mana. Ya, dan tadi sudah banyak dapat dari masukan-masukan dari para penguji melalui teori yang digunakan tadi. Ya kan. Jadi saya nggak tahu mau bertanya apa untuk Mas Najih ini. Tapi hanya saja ketika seumpama lebih diteliti lagi pengoreksian perspektif reviewer jurnal, ini masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan, Mas. Dan banyak pembahasan yang pada dasarnya sudah diungkapkan, terus setelah itu tidak ada penjelasan lebih detail lagi di pembahasannya.
Oke, saya kasih contoh seumpama pada halaman 4 di pendahuluan. Hal ini penting untuk memahami bagaimana tradisi lokal berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan penguatan identitas budaya. Hubungan yang keselamatan, Ya, ya kan? ya pasti. Karena hubungan, dan semua sampai mau membahas masalah ekologi, us ngomong ekologi aja gak usah selamatan. Siap. Kalau nanti selamatan itu malah merusak ekologi, air mongko sampah-sampah itu gak bisa dibersihin ya wong-wong. Iya, iya. Jadi kayak ini, nah, jadi terkadang ketika seumpama saya menemukan Reviewer. sedikit pembahasan, ya mungkin Mas Naki waktu itu sudah kehabisan pembahasan sehingga memaksakan untuk menambah kalimat. Itu sudon saya, ya. Oke. Oke Mas, selanjutnya Mas, ini nggak akan banyak karena tadi sudah banyak disinggung oleh para pendiri pada halaman sejarah tradisi halaman berapa ini pada halamannya Mas? Halaman 4146, jadi sebelumnya 145 analisis dan pembahasan tradisi selamatan sejarah tradisi selamatan sumber air. Ini memang Mas Nanji ingin mengungkapkan sejarah atau Mas Nanji tidak tahu dan memaksakan sejarah agar ada? Karena nggak tuntas pembahasan itu. Siap. Sebab karena ini adalah bagaimana tradisi selamatan tersebut, informan memberikan informasi tentang sejarah sebagai awal dasar. Oke, dan nggak ketemu, ya kan? Pada akhirnya nggak ketemu kan? Narasi. Iya nggak ketemu kan pada akhirnya sejarahnya. Ya wis saat durunge pra Islam ngedok aja kan pada akhirnya. Iya. Jadi kan nggak konkret itu pembahasan dan nggak penting kalau gitu. Siap. Ya kan, Mbah Supil. Mbah Sumpil. Mbah Sumpil itu lahirnya tahun berapa? Udah tahu mitos itu. Ngapain disebutkan orang nggak tahu lahirnya? Wah. Mitos saja kan itu. Iya nggak? Narasi tersebut tak boleh Iya masuk. benar, tapi kan nggak ada. Bisa saja orang ngeklaim, wah ini kuburan buat-buatan. Wah. Karena sampai nggak bisa mendeteksi orang itu siapa. Wawancara hasil daripada yang berkelindang di situ, yaitu Mbak yang Banyak mengatakan kuburan-kuburan itu diadakan Mas. Lo aku wong tor itu kayak ngene iki wong tasawuf aku ya Mas ya, kadang-kadang Mas ya. Lan aku ya nanya Pak di sini. Jadi banyak kuburan itu memang benar-benar diadakan, terus setelah itu generasi setelahnya meyakini kuburan itu benar-benar ada. Ya. Dan itu toriko yang saya ikuti, saya juga kadang-kadang membuat kuburan. Gitu. Dan saya klaimkan ini kuburan ini Nabi dari kemarin milih tempat di sini. Saya itu mengatakan seperti itu bisa. Dan para jamaah saya, oh iya mungkin Belum ada kuburannya Pak ya. Kalau semua saya bilang ke jamaah saya, orang-orang ngomong, oh mungkin Muhammad ada Bu Enki. Kan ngono tadi. Kapan pindah Imam bengi turun nang gini. Wis tak kuburno kayak ono patokan. Ya kan? Oke, sehingga itu tidak Ya, bisa. bukan gitu. Kalau seumpama memang Mas Naji bisa benar-benar ngelacak, menemukan data konkret, ungkapkan. Jangan berbicara khayalan. Iya, gak bisa sampai Iya kan? segitu. Jangan berbicara khayalan. Sumpil siapa Sumpil? Saya nggak tahu Sumpil. Bukan Nabi dia kan? Nah, saya aja bisa mendatangkan kuburan Nabi di Malang, seumpama sama jamaah saya kan gitu. Sedalam itu. Nggih. Ya, oke. Selanjutnya Mas, itu ya kalau masalah sejarah ini nanti ada ya Mbak Sumpil ini dijelaskan. Ini pertanyaan terakhir saya walaupun masih ada, tapi saya nggak begitu ramah. Halaman 149, Ustadz Arjuno mengatakan bahwa selamatan dilakukan setelah panen mengindikasikan antara manusia, alam dan Tuhan. Benar nggak itu Mas? Apa ini analisisnya Mas Naji sendiri atau memang perkataannya dia dan unsur politik? Saya sendiri. Ini kenapa kok Mas Ustadz Arjuno yang mengatakan di sini? Saya malah curiga ketika ritual itu dilaksanakan setelah panen ada unsur bisnis di situ. Iya pasti. Iya kan? Kalau nggak menguntungkan ngapain saya ngadakan acara? Saya mengadakan haul akbar gitu semua kakek saya. Ini bolehnya beda orang sih, ini centang oleh besi. Kan gitu. Jualan. Iya kan? Bukan apalagi ini momennya setelah
setelah panen. Politik ekonomi. terjun. Iya, saya itu. Oke, itu yang Ya, Mas Naji ya, saya itu rasa. masukan-masukan Siap. dari saya. Mungkin ada beberapa titik atau penjelasan yang lebih harus diperjelas oleh Mas Naji. Seperti itu aja masukan saya, agar ketika orang membaca ini benar-benar akurat dan kokoh argumentasinya. Paham. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih, selamat sudah sampai pada Terima fase kasih. yang berikut. Saya kembalikan pada Prof. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan waktu kepada dua promotor. Yang pertama Prof. Boy. Oke, terima kasih Prof. Edwin. Saya nggak perlu nanya. Saya mencatat apa yang disampaikan para penguji. Beberapa hal tadi penting dari Pak Wildana. Saya memang Anda perlu menegaskan tentang proses tadi yang teori konstruksi sosial yang membuat Pak Wildana tidak yakin Iya. narasi Anda. Iya. Nah itu yang coba nanti dicek ulang bagaimana narasi itu membuat pembaca yakin. Itu satu. Kemudian yang kedua yang dari Pak Rafiq, ya itu teknis tapi ternyata Anda nggak bisa membuat apa namanya Mendeley ya. Silakan nanti dibuat manual di atas apa di file ya, di file atau di view. Nah, kalau di Mendeley dan nanti ada tambahan manual ya. Nah, situ Anda tambahkan datanya. Autoris siapa, tahun berapa, penerbit, judul, editor. Nah, setelah itu di save, itu udah masuk. Oke. Itu mestinya tidak terjadi sesuatu yang teknis. Kemudian ini yang saya kira perlu ini yang MKSDS. Ya, saya mungkin perlu istilah yang lebih menarik. Belum bisa punya. Ya, silakan lah. Tetapi yang pasti adalah bahwa ini sebetulnya kan novelty penelitian. Bukan, saya melihat kemarin ini bukan sebuah tawaran metodologis, tetapi ini adalah tambahan indikator dari variabelnya Konstruksi sosial. konstruksi sosial yang terkait dengan objek itu. Iya. Dan itu tentu bukan teori, itu tawaran awal aja. Dan disitulah kemudian novelty penelitian ini. Kenapa panjang tadi yang disampaikan Pak Wildana, karena ini sebetulnya lazim di beberapa disertasi kita. Disertasi kita itu beberapa saya melihat ada konstruk pemikirannya sekaligus bagaimana itu di-apply. Karena itulah tadi nanti sudah membuat itu. Jadi kalau dia nawarkan MKMDS itu, ini loh bagaimana itu nanti bisa diaplikasikan. Sehingga kemudian kelihatan panjang. Sehingga menurut saya nggak ada masalah. Cuma kalau kemudian Pak Roybit tadi memahami itu tambahan metodologis, kayaknya Anda perlu bagaimana asumsi itu tidak muncul. Itu berarti karena pembaca bisa memahami itu sebagai metodologis. Padahal bukan. Tapi itu kan terkait dengan konten tadi, yang terkait dengan tambahan indikator dari tadi yang ada di masyarakat itu. istilahnya apa itu, Prof? Kalau gitu. Enggak, itu hanya kesan, saya kira kesan membaca yang perlu kemudian diluruskan sehingga pembaca tidak salah paham. Nah, itu aja saya kira. Nanti kita bisa bicarakan soal itu. Iya. Duh. Saya sepakat dengan Pak Muhammad. Kayaknya emang Pak Sumpil yang otoritatif dan sentral ternyata nggak ketemu. Jangan-jangan dari Pak Rifin itu. Saya diskusi beberapa kali itu, bayangan saya itu jelas orangnya, tokohnya, kapan ternyata itu perlu diverifikasi lebih lanjut. Masih dirasakan Mas Muhammad. Belum udah ada kuburannya. Dia bisa membuat tokoh sebelum Nabi Adam. Semakin cepat memindahnya. Ayo, verifikasi data, verifikasi tokoh.
tokoh utama Mbah Sumpil malah nggak teridentifikasi. Itu Iya. perlu dibuang kalau gitu. enggak. Menurut saya perlu dibuang malah ya habis tuh disertasinya. Iya, Poinnya habis. di situ. Setiap Tetapi kali adanya Mbah Sumpil. nah, tapi perlu verifikasi data lebih lanjut. Siap. Oke, saya kira begitu. Selanjutnya Prof dari sini. Oke, ya data kan tidak harus faktual, ada orang yang lahir tahun berapa gitu. Gimana Data itu? itu juga data dalam fenomenologi. Ya, oke, terima kasih Prof. Roydin. Ini satu disertasi yang cukup menarik sebenarnya dan kaya dan kalau ini ya kalau dikembalikan tadi studi kasus, studi ini memang antropologi ya. Terus dengan pendekatan fenomenologi itu berbeda. Perbedaannya pada kawasannya. Jadi bisa berubah dan berkembang. Mana ada Pak Roydin, ada Pak Roydin dan Mas ini tidak apa-apa, mengemuka terus gitu. Tidak akan pernah selesai. Kualitatif itu begitu. Ya. Jadi siapa sih Sumpil ini sebenarnya gitu kan? Tidak apa-apa, jejak ini kan dicari. Gitu. Ya, tidak harus ketemu, yang sama mau cari juga. Sesi jenah juga anggal. Nggak ada malah. Anggal. Mitos Ya. itu. Itu lagi kemudian apa yang disebut oleh Prof. Roydin, mitos sengaja dihilangkan Mbah Sumpil itu. Jangan dihilangkan, tapi bagaimana dalam fenomenologi itu mengisi mitos itu gitu, dengan sesuatu yang baru. Fenomenologi itu kan soal pengalaman itu tadi, ada spiritual menarik gitu. Jadi bagaimana individu atau masyarakat tertentu memaknai pengalaman subjektif yang ada pada dirinya melalui selamatan, melalui ini. Bahwa makna selamatan macam-macam. Bagi Pak Slamet, Pak Slamet bagi Gus Muhammad yang cerdas, ini udah berpendidikan tinggi, wah ini ada unsur bisnis ini kan. Tapi bagi mereka tidak gitu. Ini jalan keselamatan gitu. Kan begitu kira-kira. Karena itu maka sering-seringlah kita ngadakan selamatan, tidak ingin selamat kan kira-kira. Iya. Kok lagi ngundang Pak Slamet. Kan begitu Mas. Iya. Jadi ini menarik gitu. Jangan terpancing dengan godaan-godaan tadi, tapi perlu diperkaya boleh gitu Mas. Mas Sumpil di mana nih tempat lahirnya? Ya nggak mungkin ketemu. Nggih. Iya. Jadi tapi itulah Dimensi memang. antropologisnya di situ. Di situ letak keunikannya di dalam riset saudara itu di situ. Ya Mas ya. Coba nanti dikaji ulang. Kan kita diskusi tentang Atau itu. wiritan Ya. di sana ya. Sehingga perlu ada selamatan. Itulah dikonstruk melalui sistem selamatan, upacara adat kan itu tuh agar ini bersih. Padahal ya pakai alat sekarang canggih selesai kan tanpa ada, tapi ini masyarakat kita yang secara antropologis ya masih terikat dengan apa tadi, ada sinkritis, ada mitos, ada macam menarik ya. Itu tipologi tadi ditemukan akhirnya Itu ya menarik sehingga lahirlah ini pada masyarakat ini sehingga ada juru kunci, ada tokoh yang dimitoskan, yang ditokohkan kan betul ini walaupun yang ngomong hanya Pak Samito kan ya. Yang ngomong tentang Pak Sumpil kan Pak Samito toh yang lain kan enggak iya coba ada yang pada diskusi juga gitu. Satu orang. Satu orang juga nggak ngerti Mas Sumpil. Tidak apa diskusi apa ya. Ada Samito, ada siapa lagi di sini. Tapi yang ngomong Mbah Sumpil cuma Samito kan. Nggih. Pak Jali enggak. Pak Tali Pak betul. Tali ya. Fokus Ada juru kunci. kuncinya itu. Jadi jangan-jangan Pak Tali juga nggak ada, Pak Samito nggak ada atau gimana itu? Mitos data saya. Astagfirullah. Ini kan. Jadi Jangan-jangan tokoh-tokoh yang di Enggak. Kita nggak mungkin. Tapi nggak apa-apa itu ngalir, itu fenomenologi ya. Anda harus meyakinkan sehingga terbentuk. Oh apa tadi MKSBSS apa? Nggih, MKSBS. Apa? MKSBS ya. Nggih, model kognitif berbasis. Itu nanti diurai secara akademis. Iya. Lihat lalu memodal tadi dan macam mana spiritualitas itu juga. Saya nggak tahu sudah dikutip belum ya. Kayaknya orang Bukit itu dari
Dan baca nggak religi orang Bukit itu? Belum. Wah itu kok belum ada kasih Radam, tahu. sampai radam. Halu Radam Iya. yang di perbukitan Siap, saya baca. Kalimantan itu ya. Siap Religi baca. orang Bukit ya. Itu buat referensi bang. Ya itu buku itu yang kemudian memantik saya untuk menulis agama wisata itu. Kalau agama Pak Musa ada menyebut agama pelacur, Iya. macam-macam ya. Jadi asik gitu. Ternyata dalam apa itu di situ ada Tuhan, ada nilai-nilai spiritual yang ingin dikemukakan oleh masyarakat. Jadi tugas kita itu bagaimana memaknai realitas sosial yang ada di situ. Ya. Jangan menurut sampean, tapi menurut orang itu gitu. Ya. Oke, itu Ya. satu menarik ini. Jangan khawatir, jangan minder gitu. Betul. Oke, yang kedua Mas Najib. Saya panggil Mas kalau dari itu alias ini saya panggil Gus ya. Tapi kayaknya saya kesana juga nggak ditawari kopi ya. Loh, saya tawarin ke rumah, Prof. Jangan sibuk. Kopi aja. Rokok siap, rokok. Yang kedua ini karena saya pembimbing pakai metode apa metode atau apa, tapi tolong disesuaikan tulisannya ya, tata letaknya juga ya. Jangan langsung di copy paste gitu huruf kapital semua. Kapitalis. Macam jadi harus disesuaikan Mas ya. Halamannya disesuaikan dengan saya kira itu masukan dari saya. Siap, Prof. Kita kan diskusi banyak ya tentang Pak Tali, Pak Samito kan gitu. Saya kira itu, Prof. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa segera diperbaiki oleh Gus Siap, Najib. siap. Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Prof. Itulah tadi pandangan-pandangan, saran-saran, masukan-masukan, termasuk kritik mungkin beberapa hal, tetapi sebagai seorang yang memiliki independensi keimanan yang kuat ya, semuanya itu tidak harus melemahkan diri, bisa jadi ditangkas dengan narasi-narasi akademik yang lebih. Jadi tidak harus dirubah, tidak harus ini, tapi bisa jadi ada tambahan-tambahan argumen. Kalau toh itu masih satu data, Mbah Sungguh tadi, mungkin coba diperkuat sehingga subjektivitasnya itu menjadi intersubjektif. Kalau sudah intersubjektif, objektif. Walaupun tidak bisa dilacak itu, tapi kalau sudah informannya banyak, itu sudah intersubjektif menjadi objektif. Kalau nggak percaya suruh nyari sendiri. Oke, terima kasih, dan karena ini perlu diskusi sesaat oleh para penguji, mohon Gus Najib untuk keluar sementara, nanti dipanggil lagi. Siap. Rekamannya di